Oke, jadi kali ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya kita mengetahui voucher, WP voucher, kode voucher yang dipakai oleh user gitu, user gitu ya. Mungkin kalian yang mau coba-coba tes-tes di mikrotik voucher kalian, cara ini tembus atau enggak bisa nih ya. Ini nanti di-share Pak ya, scriptnya ini nanti di-share, cara-caranya ini ada di bio, kalau di TikTok, kalau di YouTube berarti ada di deskripsi ya. Oke, langsung aja. Di sini jadi kita menggunakan metode paket snipping ya, paket snipper. Jadi metode ini membuka paket-paket internet sebelum nyampe gitu Pak, sebelum nyampe ke servernya, dan juga menggunakan metode ARP spoofing juga ya. Jadi kita menarik semua data-data, atau bisa dibilang kita menjadi ada di tengah-tengah antara mikrotik dan juga user. Jadi kita bisa membaca data-datanya. Oke. Di sini aku menggunakan Kali Linux untuk mencobanya. Nah, langsung aja di sini kita pakai script yang bukan script sebenarnya. Ini menggunakan tools-tool yang ada di mikrotik yang ada di Kali Linux ya. Oke, di sini langsung aja. Di sini aku pakai WLAN 0 karena pakai WiFi Pak ya. Di sini WiFi mikrotik. Ini tuh ada di WLAN 0. Kalau di IPA ini ada WLAN 0. Nah, ini dia ya IP-nya. Ini ada IP voucher. Terus kita coba langsung aja jalankan. Ya, kita jalankan. Oke, kita masukkan passwordnya. Nah, oke, ini aku menggunakan Bettercap ya. Bettercap. Jadi ini udah ada di Kali Linux-nya juga. Nah, udah ada ya, fiturnya udah ada, toolsnya udah ada. Terus setelah itu kita jalankan laptopnya di on kan, kita pastikan aja. Terus lagi kita jalankan ARP spoofingnya. Jadi ini kita range IP-nya mau dari mana sampai mana. Ini semua IP ya, IP-nya semuanya kita ambil dari IP 50.2 sampai 254. Jadi semua IP Pak ya. Kita next, terus kita ARP spoofingnya kita on kan juga. Paste, lalu di sini ya paket snipernya juga kita snipping paket snippingnya kita on kan. Oke, setelah seperti ini Pak ya, sebenarnya ini udah berjalan dengan normal harusnya. Cuman karena di sini posisinya kita menunggu orang login, menunggu orang connect ke wifi, jadi kita bisa pertama mungkin bisa menetcut dulu. Jadi ada yang namanya netcut, memutuskan koneksi antara HP dengan si router. Cuman di sini aku gak kasih tahu caranya, mungkin next video. Nah, tapi ketika sudah terhubung seperti ini akan terbaca Pak ya. Di sini akan terbaca data-datanya. Nah, kenapa di sini agak susah Pak baca data-datanya Pak ya? Makanya di sini kita menggunakan WireShark biar bisa membaca data-datanya lebih rapih gitu ya. Kita ke Kali Linux aja, ketikkan ya WireShark di sini nanti ada. Nah, ini ya WireSharknya teman-teman. Lalu kita ke WLAN 0 karena kita menggunakan WLAN 0, kita klik aja. Ini data-datanya Pak ya yang dari HP ini. Terus sekarang kita di sini kan kita akan ngambil username dan passwordnya ya. Kita di HTTP-nya kita filter. Makanya di sini menggunakan WordSec tuh supaya bisa difilter Pak ya, biar gak bingung kayak gini kita filter. Nah, ini masih kosong karena tidak ada aktivitas login. Jadi ketika nanti ada user yang login, contoh kayak gini misalnya tuh halo ya. Ini kita salahkan dulu aja, salahkan dulu. Halo 123 ya, connect. Ini akan kebaca Pak ya, si datanya akan kebaca, dan kalau kita cek di sini, ini akan kebaca Pak username-nya, dan passwordnya mungkin masih di compare, harus kita compare lagi. Cuman ya karena di kita di Indonesia itu orang-orang yang jualan voucher wifi pengen satu baris voucher ya, jadi vouchernya itu cuma satu baris, cuma masukkan satu kode aja langsung bisa login. Nah, gak perlu kita tahu passwordnya Pak, buat apa ya, karena pastinya username dan password itu sama, karena rumus yang dipakai adalah username sama dengan password. Nah, username sama dengan password. Jadi ketika passwordnya halo, username-nya juga bakal halo, kayak gitu. Nah, terus setelah kita tahu username dan passwordnya, setelah kita tahu username-nya, ya kita tinggal login. Dan juga settingan mikrotik di orang-orang yang jualan voucher ya, mereka tuh suka menghindari yang namanya make acak. Nah, makanya mereka suka menambahkan share usernya tuh jadi dua ya, supaya ketika usernya itu logout atau mereka pindah ke jaringan ke access point yang lain ya, mereka bisa connect ulang karena menggunakan share usernya dua, jadi dua kali bisa login ya. Nah, itu celah yang bisa kalian manfaatkan ya. Setelah kalian dapat kodenya, coba aja login ya, coba aja login, pasti bisa kalau misalnya dia ngikutin tutorial-tutorial yang ada di YouTube
gitu ya. Dan juga kenapa ini bisa tembus, karena juga ini menggunakan HTTP Pak protokolnya. HTTP ini dia tidak terenkripsi dengan baik, makanya bisa kita baca di sini ya. Si passwordnya bisa kita baca ya, karena tidak digunakan dengan baik. HTTP ini kurang bagus, harusnya menggunakan HTTPL, menggunakan HTTPS, menggunakan sertifikat Pak ya. Sertifikat, karena jarang Pak yang bikin voucher pakai sertifikat, makanya masih bisa kita buka-buka paketnya. Dan juga ini tuh agak cukup riskan juga ya, karena di sini kita bisa tahu Pak mereka lagi ngapain, buka apa gitu ya, usernya itu. User yang connect walaupun dia tidak saya tidak tahu kode vouchernya, tapi ketika ada yang connect kita bisa tahu dia lagi masuk kemana, lagi ngapain. Nah ya, buka-buka apa, ini bisa kebaca, bisa kita buka-buka Pak ya, kayak gitu. Oke. Nah, terus untuk ngatasinnya gimana? Mudah lah ngatasinnya mah, gampang ya, ganti jangan pakai HTTP itu doang. Dan juga ada beberapa settingan-settingan di Mikrotik. Oh ya, satu lagi, mungkin kalau kalian butuh jasa setting Mikrotik juga bisa Pak ya, karena saya juga membuka jasa setting Mikrotik ya. Jadi kalian kalau misalnya butuh settingan-settingan dan buat ngamanin data-data kayak gini gitu ya di Mikrotik kalian juga bisa, langsung aja nomor wawanya ada di bio. Oke. Jadi itu ya, sederhana tapi mematikan. Kita tahu kode vouchernya ya, ibaratnya kita tahu username-nya ya, karena di Indonesia banyak banget yang pakai username sama dengan password menggunakan Micmon. Jadi kita hanya tahu username-nya, ya udah kita sama tahu juga passwordnya sama soalnya ya. Jadi kayak gitu sih ya. Dan juga itu dia ya, share usernya kadang mereka pakai 2 share user supaya ketika dia pindah access point dia tetap bisa connect. Nah, itu bisa juga kalian manfaatkan. Dan juga di sini nggak cuma kita bisa menggunakan satu jaringan WiFi yang sama, kita bisa menggunakan WLAN asal terkoneksi dengan si IP vouchernya ya, asal terkoneksi dengan IP vouchernya. Jadi walaupun kalian tidak ada di lokasi tempat si WiFi voucher ini menyebarkan sinyalnya, tapi di rumah kalian ada kabel penghubungnya, ada kabel LAN-nya yang terkoneksi dengan IP dari si voucher ini, tetap bisa kita gunakan metode ini ya. Ya makanya ya, buru-buru diamanin Pak yang punya usaha, jangan sampai didiamin. Soalnya ini bahaya juga, pertama buat kamu yang punya usaha, kedua buat kita yang suka nge-wifi. Masa ya data-data kita kelihatan kayak gini Pak. Ini masih mentah ya, nanti bisa kita uprek-aprek lagi Pak, bisa kita lihat-lihat lagi ke dalamnya gimana gitu ya. Akun-akun bank juga sebenarnya bisa kita bukan bank sebenarnya, akun-akun yang agak sensitif lah ya, bisa kita buka juga password-passwordnya. Kayak gitu sih sebenarnya metodenya. Dan juga apa aja yang bisa diambil dari data-data ini ya. Terus apa lagi? Ya udah kayak gitu doang sih ya. Oh, sekali lagi kalau kalian butuh jasa setting langsung aja, nomor wawanya ada di bio.